إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Jamaah salat Jumat yang berbahagia di dalam hidayah dan rahmat Allah Jalla Dzikruhu. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga bersama imam ahli hadis yang lainnya, terdapat kisah atau kejadian yang sangat menarik yang menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita umat Islam yang harus memadukan antara ilmu dan semangat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat berjamaah mengimami para sahabat, tiba-tiba masuk ke dalam masjid seorang sahabat yang bernama Abu Bakrah, bukan Abu Bakrin, Abu Bakrah. Dia datang ke masjid dengan tergesa-gesa, cepat-cepat, dan napasnya terengah-engah. Lalu dia rukuk sebelum sampai ke saf. Kemudian dia berjalan ke saf. Perbuatan dia menimbulkan suara yang berisik. Jalannya yang cepat, nafasnya yang terengah-engah, sehingga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mendengar suara berisik itu. Selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa yang tadi berjalan dengan tergesa-gesa, yakni sehingga menimbulkan suara berisik dengan nafasnya yang terengah-engah? Maka Abu Bakrah menjawab, saya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, Zadaqallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu, tetapi jangan ulang lagi perbuatan yang seperti itu. Ini hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan saya padukan dengan riwayat yang lain dari Imam Ahmad, dari Imam At-Tahawi, dari Imam Abu Dawud dan lain-lain. Demikian ceritanya, kejadiannya. Abu Bakrah datang ke masjid dengan tergesa-gesa sehingga menimbulkan suara berisik dengan niat baik, niat ingin mendapatkan jamaah. Tetapi niat baik saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Karena umumnya para sahabat, seluruh para sahabat mempunyai semangat yang besar, gairah yang besar terhadap Islam. Nabi SAW mentarbiyah mereka, mendidik mereka, dan mentasbiyah mereka, membersihkan hal-hal yang tidak baik.
Karena itu Nabi SAW, semangat itu diperlukan. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu. Tetapi harus dimulai dengan ilmu. Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi SAW, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat merusak citra Islam itu sendiri. Nabi SAW mendoakan, Zadakallahu hirsan, kiranya Allah memberikan tambahan semangat kepadamu. Semangat terhadap Islam diperlukan. Kecintaan kepada Islam, kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang sah di sisi Allah. Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Nabi mengatakan, wala ta'ud, jangan ulang lagi perbuatan seperti itu. Yani engkau datang tergesa-gesa, datangi tempat salat, kata Nabi dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dengan sakinah, sakinah wal waqar. Sakinah wal waqar, tenang dan terhormat. Apa yang kau dapati dari salatnya imam, kerjakan, dan yang tertinggal sempurnakan setelah imam salam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله وسلم على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Jamaah salat Jumat yang saya muliakan, dari kejadian itu kita tahu dan kita dapat mengambil ibrah, pelajaran, sebagaimana Rabbul Alamin berfirman, fa'tabiru ya ulil absar, ambillah ibrah wahai orang-orang yang mempunyai pandangan, bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah, ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis salah, perintahkan keluargamu untuk salat. Wa anzir ashiratakal aqrabin, peringati keluarga yang dekat, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, war rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang suami, seorang bapa pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ilmu, ikhwan, ilmu. Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, dalam surat Muhammad, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu, disaksikan langsung oleh Rabbul Alamin bahwa para sahabat ridwanullah alaihim jami'an adalah orang-orang yang berilmu. Maka cara beragama mereka yang wajib kita ikuti. Kalau tidak, maka kita akan terombang-ambing di dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira."
Barang siapa yang memusuhi Rasul, yang menentang Rasul, sesudah nyata baginya kebenaran, al-hidayah, tidak cukup sampai di situ. Rabbuna Allah Azza wa Jalla menambahkan, dan dia mengikuti selain perjalanan orang-orang mukminin. Sabilil mu'minin adalah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Barang siapa yang menyimpang perjalanan kehidupan keagamaannya, keyakinannya, perkataannya, perbuatannya, dakwahnya, dan pemahamannya dari manhaj cara beragama para sahabat, maka Rabbuna ancam dia, nuwalli ma tawalla. Kami akan palingkan dia kemana dia berpaling, kami akan sesatkan dia kemana dia tersesat. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Terancam masuk neraka. Semoga khutbah saya ini bermanfaat bagi khatib dan jamaah sekalian. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.